Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dian Kuswardani di pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas 11. Materi kita kali ini adalah etika menggunakan media sosial. Pokok bahasan kita kali ini adalah adab menggunakan media sosial, platform media sosial, dampak media sosial dalam kehidupan, karakter yang harus ditanamkan dalam menggunakan media sosial, hikmah memperhatikan adab dalam menggunakan media sosial. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu adab menggunakan media sosial. Adab adalah kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan atau biasa lebih dikenal dengan akhlak. Adab dalam menggunakan media sosial adalah akhlak atau perilaku yang harus diterapkan ketika melakukan aktivitas melalui media sosial. Adab dalam menggunakan sosial media harus diterapkan. Di antaranya adalah diawali dengan niat yang baik. Yang penting adalah yang pertama-tama adalah niat, karena segala satunya itu tergantung dengan niatnya. Jadi harus diawali dengan niat yang baik. Kedua adalah menjaga keamanan akun dan data diri. Ini sangat penting sekali ya, apalagi di era sekarang ini. Jadi harus menjaga keamanan akun dan data diri. Ketiga adalah menghindari hoax. Jadi berita-berita yang tidak jelas atau kita belum ketahui sumbernya dengan pasti, sebaiknya tidak mudah kita men-share berita-berita seperti itu. Selanjutnya yang keempat adalah menyebarkan hal-hal yang positif. Jadi nasihat-nasihat kebaikan ataupun ajak-ajakan kebaikan itu boleh disebarkan dengan tadi kembali ke niat kita yang baik. Selanjutnya 5, menghindari konflik. Jadi kira-kira kalau kita memberitahu atau menyebarkan berita itu kira-kira akan membuat konflik, sebaiknya ya tidak usah disebarkan saja. Kemudian yang keenam, memilih teman yang baik. Untuk ketika kita bersosialisasi di media sosial, sangat mudah kita untuk mendapatkan teman-teman yang baru. Tapi alangkah baiknya menseleksi teman-teman itu. Pilihlah teman-teman yang kira-kira akan membawa kamu kepada ke arah kebaikan. Selanjutnya, bijak dalam menggunakan sosial media. Ini, bijak dalam menggunakan sosial media adalah salah satunya dengan cara harus tepat dan pas. Misalnya, kamu menggunakan itu pakai waktu, kan kadang saking aktifnya di media sosial jadi lupa sholat, lupa mandi, lupa makan. Itu harus bijak dalam menggunakan media sosial. Berikut ini adalah beberapa platform media sosial. Ada LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter atau Threads, TikTok. Selanjutnya kita akan membahas tentang dampak penggunaan media sosial dalam kehidupan. Dampak itu ada yang positif dan negatif. Kali ini Ibu akan membahas dampak yang positif dulu ya. Yang pertama adalah mempermudah komunikasi tanpa batas waktu dan ruang. Jadi karena ada media sosial, kita dapat berkomunikasi kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya adalah memperluas jaringan pertemanan dan relasi. Kemudian akses informasi dan pengetahuan lebih cepat dan mudah. Kemudian sarana hiburan dan menghilangkan kejenuhan. Selanjutnya mendukung proses pembelajaran dan diskusi, membuka peluang bisnis dan informasi usaha. Demikianlah beberapa dampak yang positif. Selanjutnya adalah dampak negatif. Yang pertama adalah menyebabkan kecanduan dan ketergantungan. Jadi banyak orang-orang yang ketergantungan dengan sosial media sehingga mereka melupakan kehidupan sosialnya. Selanjutnya menurunkan kualitas tidur. Seperti tadi karena kecanduan, jadi dia itu akan memperburuk kualitas tidurnya menjadi kurang atau hanya beberapa jam saja. Selanjutnya menimbulkan kecemasan, depresi, dan gangguan mental. Kemudian meningkatkan risiko cyberbullying dan trolling. Selanjutnya memicu perbandingan sosial yang tidak sehat, penyebaran informasi palsu atau hoax karena pesatnya perkembangan media sosial. Jadi orang-orang itu yang orang-orang yang berniat tidak baik atau ada orang-orang yang hanya ingin tren aja bisa saja menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar. Jadi alangkah baiknya kita sebagai penikmat atau kita sebagai pengguna media sosial harus cermat dalam menerima informasi yang ada. Kita masuk pada pembahasan karakter yang harus ditanamkan dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, santun. Jadi ketika kita menggunakan media sosial, kita harus tetap berperilaku santun. Walaupun orang itu tidak
bertatapan langsung dengan kita, ataupun misalnya kita memberikan komentar-komentar dengan ketikan-ketikan jari-jari kita. Jadi pakailah kalimat-kalimat yang santun, yang sopan, yang seperti itu. Selanjutnya jujur apa adanya saja, jangan untuk pencitraan harus seperti ini ya, jujur seperti apa adanya saja. Selanjutnya, bertanggung jawab. Ketika kita memberikan informasi, makanya ketika kita akan menyebarkan suatu informasi kepada orang lain, kita harus mencermati dulu bagaimana tentang informasi itu, apakah kebenarannya, ataupun sumbernya dari mana. Itu kita harus tahu dulu, karena kita bertanggung jawab terhadap apapun yang kita share. Selanjutnya, menghargai sesama. Ini ketika kita menggunakan media sosial, kita berhubungan dengan banyak orang. Jadi di sini sangat penting untuk menghargai orang-orang yang berada di sekitar lingkungan kita atau di sekitar penggunaan media sosial kita. Jadi kita harus menghargai, mungkin pendapatnya beda dengan kita ataupun mereka punya pemikiran yang berbeda dengan kita harus menghargai itu. Pembahasan kita yang terakhir adalah hikmah memperhatikan adab dalam menggunakan media sosial. Jadi yang pertama adalah mendapatkan pahala karena kita menggunakan media sosial dengan niat yang baik sehingga bernilai ibadah. Selanjutnya adalah memiliki teman yang banyak, yang baik, dan membawa kebaikan melalui jejaring sosial. Ketiga, menjalin silaturahmi melalui media sosial. Keempat, mendapat kepercayaan orang lain karena selalu menghindari berita-berita hoax. Terakhir adalah terhindar dari konflik karena menggunakan media sosial. Alhamdulillah, demikianlah pembahasan kita tentang etika penggunaan media sosial. Ibu ingatkan, jangan lupa untuk menjawab pertanyaan di video. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.